Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Raditya Syaputra. Saya Nishan yang pertama. Saya Siti Jinating. Kami ingin mempresentasikan mata kuliah analisis laporan keuangan chapter yang pertama, chapter 1. Pertama ada analisis bisnis. Analisis bisnis dibagi menjadi evaluasi prospek dan evaluasi resiko. Keduanya dibutuhkan untuk pengambilan keputusan bisnis oleh investor, kreditor, manajer, analisis merger dan akuisisi, direktur, regulator, eksternal auditor, pekerja atau serikat pekerja, dan juga lawyer. Sumber informasi untuk analisis bisnis. Ada dua, ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau kuantitatif itu ada dari laporan keuangan, statistik industri, indikator ekonomi, pengajuan pengaturan, dan laporan perdagangan. Kalau yang kualitatif dari diskusi dan analisis manajemen, terus surat ketua, siaran pers, sama pernyataan visi dan misi, dan situs web. Lalu ada juga jenis analisis bisnis, yaitu analisis kredit, analisis ekuitas, negosiasi tenaga kerja, pengawasan direktur, audit eksternal, merger, akuisisi, dan divestasi, yaitu ada juga manajemen keuangan, peraturan, manajemen dan kontrol. Lalu yang pertama analisa kredit. Jadi ada pertama dari kreditor, ada kreditor perdagangan, ada kreditor non perdagangan. Di kreditor perdagangan menyediakan barang atau jasa, lalu menanggung resiko gagal bayar, jangka pendek, lalu bunga biasanya tersirat. Sedangkan kalau kreditor non perdagangan menyediakan pembiayaan utama, menanggung resiko gagal bayar, jangka panjang, bunga biasanya eksplisit. Analisa kredit. Kelayakan kredit yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit atau penurunan risiko. Ada dua, ada likuiditas. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, fokusnya pada arus kas saat ini, terus terdiri dari aset dan kewajiban saat ini, dan likuiditas aset. Yang kedua, solvabilitas. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, fokusnya pada profitabilitas jangka panjang dan struktur modal. Lalu ada analisa ekuitas, penilaian resiko penurunan dan potensi naik. Analisis teknis atau charting. Yang pertama yaitu pola harga atau riwayat volume suatu saham. Yang kedua ada memprediksi pergerakan harga di masa depan. Lalu ada analisis fundamental, yaitu menentukan nilai intrinsik tanpa mengacu pada harga. Menganalisis dan menafsirkan faktor-faktor kunci berupa ekonomi, industri, dan juga perusahaan. Lalu ini ada proses komponen analisis bisnis. Pertama ada lingkungan bisnis dan analisis strategi. Lalu ada analisis akuntansi berupa analisis keuangan, analisis arus kas, analisis profitabilitas, dan analisis resiko. Analisis resiko itu adalah perkiraan biaya modal, lalu tercipta nilai intrinsik. Dari analisis strategi menghasilkan analisis prospektif yang juga menghasilkan nilai intrinsik. Analisis akuntansi, yaitu proses untuk mengevaluasi dan menyesuaikan laporan keuangan agar lebih mencerminkan realitas ekonomi. Ada dua masalah, yaitu masalah komparabilitas sama masalah distorsi. Masalah komparabilitas yaitu lintas perusahaan dan lintas waktu. Kalau masalah distorsi itu ada kesalahan estimasi manajer, manajemen laba, dan standar akuntansi, dan semuanya itu risiko akuntansi. Lalu ada juga analisis keuangan. Analisis keuangan dapat berupa analisis probabilitas, evaluasi pengembalian investasi, lalu ada analisis resiko, evaluasi resiko dan kemampuan membayar, analisis arus kas, yaitu evaluasi sumber dan penggunaan dana. Ada semuanya itu alatnya, ada analisis resiko dan juga analisis arus kas yang memunculkan resiko akuntansi.
Lalu ada juga analisis prospektif. Itu proses untuk meramalkan hasil di masa depan. Lingkungan bisnis dan analisis strategi, juga analisis akuntansi, lalu analisis keuangan, dan nilai intrinsik. Dinamika kegiatan bisnis, yaitu aktivitas bisnisnya itu ada 5, ada investing, financing, operating, investing, sama financing juga. Dan semuanya itu berhubungan. Kalau waktunya tuh dari awal periode sampai akhir periode. Lalu kalau untuk aktivitas bisnisnya itu berupa perencanaan. Perencanaannya itu berupa untuk tujuan perusahaan. Ada kompetensi, pricing, strategi, promosi, proyeksi, tantangan, kesempatan, manajemen, distribusi, dan juga permintaan pasar. Lalu ada aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis berupa yang pertama aktivitas investasi, yaitu bisa pembelian sumber daya atau penjualan sumber daya. Yang kedua aktivitas pendanaan, yaitu pemilik atau equity dan non pemilik atau liabilities. Aktivitas bisnis ada 3, ada investasi, perencanaan, dan pendanaan. Aktivitas operasi adalah pendapatan dan biaya dari penyelenggara kegiatan produksi dan pemberian jasa. Lalu ada laporan keuangan dan aktivitas bisnis, yaitu planning. Planning itu berupa investing. Ada current, yaitu cash, account receivable, inventory, marketable, securities. Lalu untuk non-current-nya ada land, buildings, and equipment, ada juga patents, dan juga investment. Lalu untuk aktivitas operatingnya ada sales, cost of goods sold, selling expense, administrative expense, interest expense, dan juga income tax expense. Lalu untuk aktivitas financingnya ada current juga, not payable, account payable, salaries payable, income tax payable. Dan untuk non-current-nya, bonds payable, common stock, dan juga return earning. Lalu aset akan masuk ke balance sheet, net income pada income statement, cash flow masukkan statement of cash flows, liabilities and equity ke balance sheet selalu ke statement of shareholders equity. Financial statement itu ada balance sheet, income statement, terus ada juga statement of shareholders equity, sama statement of cash flow. Untuk informasi tambahannya itu ya, selain laporan keuangan ada diskusi manajemen atau MDA, laporan manajemen, laporan audit, tambahan penjelasan atas catatan LK, dan informasi tambahan serta proxy statement. Lalu selanjutnya masuk ke chapter 2, yaitu financial reporting and analysis. Yang pertama, lingkungan pelaporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan wajib. Ada 3 kategori laporan keuangan wajib. Yang pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan ada yang disusun tahunan dan kuartal. Dalam menganalisa laporan keuangan kuartal perlu memperhatikan yang pertama musim atau seasonality. Pada kuartal 4 biasanya pendapatan meningkat tajam dibanding kuartal 1 sampai 3. Analisis baiknya membandingkan kuartal 4 tahun tertentu dengan Q4 tahun sebelum-sebelumnya, bukan dengan Q1 sampai Q3. Lalu yang kedua, penyesuaian akhir tahun atau year end adjustment yang sejatinya mempengaruhi pada Q1 sampai Q3. B. Pengumuman laba atau earnings announcement. Pengumuman laba disediakan bagi para pelaku pasar modal melalui sebuah media keuangan seperti The Wall Street Journal. Pengumuman laba menyajikan ringkasan informasi penting mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan untuk periode kuartalan maupun tahunan. C. Laporan wajib lainnya. Selain laporan keuangan, perusahaan harus membuat laporan lain, yaitu laporan proxy atau proxy statement yang berisi laporan mengenai kejadian yang tidak biasa seperti perubahan auditor dan prospektus.
Lalu yang kedua ada faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib. A. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Laporan keuangan dibuat berdasarkan GAAP yang berupa aturan dan panduan akuntansi keuangan. Contoh, use GAAP dan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Dan yang B, manajer. Biasanya manajer menentang standar akuntansi dengan satu, menurunkan laba yang dilaporkan. Yang kedua, meningkatkan volatilitas laba. Atau yang ketiga, mengungkapkan informasi kompetitif mengenai segmen produk dan juga rencananya. Yang ketiga yaitu mekanisme pengawasan dan pelaksanaan. Untuk memastikan keandalan dan integritas laporan keuangan, beberapa diantaranya melalui auditor, corporate governance, komisi pertukaran, dan saham langkah umum. Lalu yang B, sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Yang pertama, kualitas informasi akuntansi yang diinginkan. Relevan merupakan kemampuan informasi untuk mempengaruhi suatu keputusan. Informasi dapat relevan dalam dua cara, yaitu pertama, informasi dapat langsung membantu pembuat keputusan memprediksi hasil di masa depan. Kedua, informasi dapat membantu pemakai menegaskan atau mengubah prediksi. Lalu, kualitas yang kedua yaitu andal atau reliability. Informasi harus dapat diverifikasi, disajikan dengan jujur dan netral. Lalu kualitas yang ketiga dapat dibandingkan atau comparability dan konsisten. Dapat dibandingkan berarti informasi diukur dengan cara yang sama pada berbagai perusahaan. Konsisten berarti metode yang sama digunakan untuk transaksi yang sama sepanjang waktu. 2. Prinsip-prinsip akuntansi yang penting. Kualitas informasi akuntansi yang diinginkan merupakan kriteria konseptual prinsip akuntansi. Hal ini mencakup pertama, akuntansi akrual. Berdasarkan akuntansi akrual, pendapatan diakui saat dihasilkan dan beban saat terjadi, tanpa memperhatikan penerimaan atau pembayaran kas. Terus, biaya histori dan nilai wajar. Biaya histori adalah nilai dari transaksi yang sebenarnya berdasar harga P3. Perolehan atau akuntansi berbasis transaksi. Nilai wajar merupakan perkiraan nilai ekonomi suatu aset atau kewajiban pada saat ini. Ketiga, materialitas. Perubahan karena kesalahan penulisan maupun kesalahan informasi yang mengakibatkan perubahan penilaian seorang. Terakhir, konservatisme. Tidak optimis dalam melaporkan. Konservatisme menyajikan aktiva dan laba terlalu rendah. Dan konservatisme menunda pengakuan kabar baik dan cepat mengakui kabar buruk pada laporan keuangan. Yang tiga, relevansi dan keterbatasan akuntansi. Relevansi informasi akuntansi keuangan, keputusan usaha seperti investasi ekuitas dan perpanjangan kredit membutuhkan berbagai data yang memiliki keandalan dan relevansi yang berbeda, yang mencakup informasi mengenai kondisi ekonomi, kecenderungan industri, integritas, dan motivasi manajer. Keterbatasan informasi laporan keuangan, sehingga perlu Sampai mana tuh, Kak? Sehingga perlu informasi dari sumber alternatif berupa ramalan, laporan, dan rekomendasi analisis. Keunggulan sumber alternatif ini adalah yang pertama, tepat waktu. Informasi dari sumber alternatif dapat disajikan secara real time, sedangkan laporan keuangan paling cepat kuartalan. Yang kedua, frekuensi. Sumber informasi alternatif, termasuk laporan analisis, disajikan setiap dibutuhkan, sedangkan laporan keuangan dibuat secara berkala. Yang ketiga, orientasi ke masa depan. Sumber informasi alternatif, khususnya laporan dan ramalan analis, menggunakan informasi yang berorientasi ke masa depan. C. Akrual, dasar akuntansi keuangan. Yang pertama, kerangka akuntansi akrual. Konsep akrual. Akrual adalah suatu metode akuntansi di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Proses akrual, pengakuan pendapatan dan pembebanan. Pertama, pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui saat diperoleh dan saat direalisasi atau dapat direalisasi. Pendapatan dapat terjadi ketika perusahaan menyerahkan produk atau jasanya.
Kedua, pembebanan. Beban yang berasal dari produk disebut biaya produk dan diakui saat produk atau jasa diserahkan. Sedangkan biaya per periode biasanya dikaitkan dengan pendapatan periode tertentu. Akrual jangka pendek mengacu pada perbedaan waktu yang pendek antara laba dan arus kas. Akrual ini menyebabkan adanya pos modal kerja pada neraca, serta disebut juga akrual modal kerja. Akrual jangka panjang disebabkan oleh kapitalisasi. Kapitalisasi aktiva merupakan proses penangguhan biaya yang terjadi pada periode kini karena manfaatnya diharapkan terjadi pada periode masa depan. Proses ini menimbulkan aktiva jangka panjang seperti bangunan, mesin, muhubah, atau goodwill. Yang kedua, ada relevansi akuntansi akrual. Adalah laporan laba rugi dan atau neraca berbasis akrual lebih relevan untuk mengukur kapasitas perusahaan untuk menghasilkan kas saat ini dan pada masa mendatang. Angka laba yang lebih mencerminkan profitabilitas serta juga membuat aktiva dan kewajiban lancar menjadi informasi keuangan yang berguna. Keunggulan dalam menyajikan informasi relevan atas kinerja dan kondisi keuangan suatu perusahaan untuk memprediksi arus kas masa depan sebagai berikut. Yang A, kinerja keuangan. Pengakuan pendapatan memastikan bahwa semua pendapatan yang dihasilkan dalam suatu periode telah diakui. Kondisi keuangan, akuntansi akrual menghasilkan akun neraca yang lebih relevan, menggambarkan kondisi sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan aliran kas di masa mendatang. Prediksi arus kas masa depan. Laba akrual merupakan prediksi arus kas masa depan yang lebih baik karena dua alasan. Yang pertama, melalui pengakuan pendapatan yang mencerminkan konsekuensi arus kas masa depan. Yang kedua, akuntansi akrual mengaitkan arus kas masuk dan keluar dengan lebih baik sepanjang waktu melalui proses pengaitan. Hal yang ketiga, implikasi akuntansi akrual terhadap analisa laporan keuangan. Telah diketahui bahwa akuntansi akrual lebih unggul dibandingkan akuntansi basis kas dalam mengukur kinerja dan kondisi keuangan, serta dalam meramalkan arus kas masa depan. Mitos akrual dan arus kas. Yang A, karena nilai perusahaan bergantung pada arus kas masa depan, hanya arus kas kini yang relevan untuk penilaian. B, nilai perusahaan dengan nilai diskonto arus kas masa depan, semua arus kas memiliki nilai relevan. Semua penyesuaian akuntansi akrual tidak relevan dalam hal nilai. 4, arus kas tidak dapat dimanipulasi, lalu semua laba dimanipulasi, lalu tidak mungkin untuk terus-menerus meningkatkan laba untuk jangka waktu yang panjang. Yang terakhir, aturan akuntansi tidak relevan untuk penilaian. Namun fakta akrual dan arus kasnya adalah yang pertama, akuntansi laba akrual lebih relevan dibandingkan arus kas. Lalu arus kas lebih andal akrual. Yang ketiga, angka akuntansi akrual dapat menyebabkan distorsi akuntansi. Yang terakhir, nilai perusahaan dapat ditentukan dengan angka akuntansi akrual. Konsep laba. Laba merupakan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu. Laba menunjukkan kemampuan perusahaan menutup biaya dan menghasilkan return, serta sebagai indikator profitabilitas perusahaan. Konsep laba ekonomi itu ada 3. Laba ekonomi biasanya ditentukan dengan cara arus kas ditambah dengan nilai sekarang dari prediksi arus kas masa depan. Laba ekonomi merupakan indikator final atas kerja perusahaan. Kedua, laba permanen. Laba permanen merupakan rata-rata laba stabil yang ditaksir dapat diperoleh perusahaan sepanjang umur. Ketiga, laba operasi. Laba operasi merujuk pada laba yang timbul dari kegiatan operasi perusahaan. Yang kedua, konsep akuntansi. Laba akuntansi ditentukan berdasarkan konsep akuntansi akrual. Laba akuntansi juga mengalami masalah pengukuran sehingga mengurangi kemampuannya dalam mencerminkan realitas ekonomi. Konsekuensinya, tugas utama analisa laporan keuangan adalah menyesuaikan ke akuntansi sehingga merefleksikan alternatif konsep ekonomi atas laba dengan lebih baik. Pengakuan pendapatan dan beban. 2 kondisi wajib pendapatan untuk dapat diakui adalah yang A, telah atau dapat direalisasikan, realized atau realizable, telah mendapatkan atau komitmen untuk mendapatkan kas. Yang B, telah dihasilkan atau earn.
perusahaan harus menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pembeli, yaitu proses perolehan laba harus telah selesai. Ketika pendapatan telah diakui, maka biaya-biaya bersangkutan dikaitkan dengan pendapatan yang diakui tersebut untuk mendapatkan laba. Laba akuntansi dan laba ekonomi. Beberapa penyebab perbedaan laba akuntansi dengan laba ekonomi adalah sebagai berikut. A. Konsep laba alternatif. Konsep laba ekonomi sangat berbeda dengan konsep laba permanen. Pembuat standar akuntansi menghadapi dilema untuk menentukan konsep mana yang harus ditonjolkan. Yang B. Biaya historis. Penggunaan biaya historis mempengaruhi laba dalam dua cara. Pertama, harga pokok penjualan berjalan tidak tercermin pada laporan laba rugi. Dan yang kedua, tidak diakuinya keuntungan atau kerugian aset tetap yang belum direalisasi. Yang C. Basis transaksi. Laba akuntansi biasanya mencerminkan dampak transaksi. Dampak ekonomi yang tidak disertai dengan transaksi wajar seringkali tidak dipertimbangkan. Lalu yang D. Konservatisme. Konservatisme mengharuskan pengakuan langsung kejadian yang menurunkan laba meskipun belum ada transaksi yang mendasarinya. Lalu yang E. Manajemen laba. Manajemen laba menimbulkan distorsi pada laba akuntansi yang tidak mencerminkan realitas ekonomi. Pengantar analisis akuntansi keuangan. Analisis akuntansi merupakan proses evaluasi sejauh mana angka akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Kualitas analisis keuangan dan kesimpulan yang dibuat bergantung pada kualitas informasi akuntansi yang digunakan dan bahan mentah dari analisis ini. Pertama, kebutuhan akan analisis akuntansi. Kebutuhan akan analisis akuntansi disebabkan dua alasan, yaitu pertama, akuntansi akrual memperbaiki akuntansi kas dengan mencerminkan aktivitas usaha pada waktu yang lebih tepat. Kedua, laporan keuangan dibuat untuk berbagai jenis pemakaian akan kebutuhan informasi. Distorsi akuntansi merupakan penyimpangan dari informasi yang dilaporkan pada laporan keuangan terhadap realitas usaha sebenarnya. Distorsi ini timbul dari sifat akuntansi akrual yang meliputi yang pertama, standar akuntansi. Standar akuntansi terkadang menyebabkan distorsi karena tiga hal. Yang pertama, standar akuntansi merupakan hasil proses politik, dan yang kedua, beberapa prinsip akuntansi, dan yang ketiga, konservatisme. Lalu yang B, kesalahan estimasi. Kesalahan estimasi itu akuntansi akrual mensyaratkan ramalan dan estimasi lain mengenai konsekuensi atas arus kas masa depan. Penggunaan estimasi memperbaiki kemampuan angka akuntansi untuk mencerminkan transaksi usaha secara tepat waktu. Namun, estimasi ini menyebabkan kesalahan yang dapat mendistorsi relevansi angka. Dan yang C, keseimbangan andal dan relevan. Yaitu standar akuntansi mempertimbangkan keseimbangan antara andal dan relevan. Penekanan terhadap keandalan seringkali menunda pengakuan dampak dari transaksi dan kewajiban tertentu pada laporan keuangan. Dan yang D, manajemen laba. Manajemen laba barangkali merupakan hasil akuntansi akrual yang paling bermasalah. Manajemen laba terjadi karena beberapa alasan: meningkatkan kompensasi, menghindari persyaratan utang, memenuhi ramalan analisis, dan juga mempengaruhi harga saham. Manajemen laba dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengubah metode akuntansi yang merupakan bentuk manajemen laba yang paling jelas terlihat, dan yang kedua, mengubah estimasi dan kebijakan akuntansi yang menentukan angka akuntansi suatu bentuk manajemen laba yang lebih samar. Lalu ada manajemen laba. Manajemen laba mencakup mempercantik laporan keuangan, terutama angka yang paling bawah yaitu laba. Manajemen laba dapat berupa kosmetik, dalam tanda kutip. Jika manajer memanipulasi akrual yang tidak memiliki konsekuensi arus kas, manajemen laba juga dapat murni dalam tanda kutip. Jika manajer memilih tindakan dengan konsekuensi arus kas dengan tujuan mengubah laba. Dari manajemen laba ini ada strategi manajemen laba. Terdapat 3 jenis manajemen laba. Yang pertama, manajer meningkatkan laba periode kini. Yang kedua, manajer melakukan big bash atau mandi besar dalam tanda kutip melalui penghapusan pada suatu periode ketika performa perusahaan sedang rendah. Lalu yang ketiga, manajer mengurangi fluktuasi laba dengan perataan laba atau income smoothing. Lalu yang kedua ada motivasi melakukan manajemen laba. Motivasi melakukan manajemen laba yaitu meningkatkan kompensasi manajer yang terkait dengan laba yang dilaporkan, meningkatkan harga saham, dan
usaha mendapatkan subsidi pemerintah. Insentif utama untuk melakukan manajemen laba yaitu insentif perjanjian, dampak harga saham, dan insentif lainnya. Lalu selanjutnya ada mekanisme manajemen laba. Area yang memberikan kesempatan optimal untuk manajemen laba mencakup pengakuan pendapatan, penilaian persediaan, estimasi cadangan seperti beban piutang tak tertagih dan pajak tangguhan, dan beban yang hanya terjadi satu kali seperti restrukturisasi dan penurunan nilai aktiva. Metode utama manajemen laba yaitu pemindahan laba yang dilakukan dengan mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan atau beban, dan manajemen laba melalui klasifikasi, yaitu memindahkan beban di bawah garis atau melaporkan beban pada pos luar biasa dan tidak berulang sehingga tidak dianggap penting oleh analis. Lalu selanjutnya ada implikasi manajemen laba terhadap analisis laporan keuangan. Sebelum menentukan apakah suatu perusahaan melakukan manajemen laba, seorang analis harus memeriksa hal-hal berikut. Insentif melakukan manajemen laba, reputasi dan masa lalu manajemen, pola yang konsisten, dan kesempatan melakukan manajemen laba. Lalu yang terakhir ada proses analisis akuntansi. Proses analisis akuntansi dilakukan melalui dua bidang, yaitu yang pertama evaluasi kualitas laba. Banyak analis mendefinisikan kualitas laba sebagai sejauh mana perusahaan mengaplikasi konservatisme. Perusahaan dengan kualitas laba tinggi diharapkan memiliki rasio harga terhadap laba yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan kualitas laba rendah. Definisi kualitas laba alternatif adalah sehubungan dengan distorsi akuntansi. Perusahaan memiliki laba berkualitas tinggi jika informasi laporan keuangan mencerminkan aktivitas usaha secara akurat. Evaluasi kualitas laba mencakup tahapan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan penilaian kebijakan akuntansi penting. Yang kedua, evaluasi tingkat fleksibilitas akuntansi. Yang ketiga, temuan strategi pelaporan. Yang keempat, identifikasi dan menilai tanda bahaya. Lalu, proses kedua yaitu penyesuaian laporan keuangan. Pekerjaan terakhir dalam analisis akuntansi adalah membuat penyesuaian yang layak atas laporan keuangan, terutama laporan laba, rugi, dan neraca. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.